Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya lanjutkan kembali penjelasan saya. Setelah pada beberapa pertemuan sebelumnya saya menjelaskan tentang bab 3 ya, bagaimana cara menulis bab 3, metodologi penelitian, sampai dengan yang terakhir yaitu analisis data. Nah, hari ini saya akan menjelaskan mengenai bab 4 ya. Bab 4 yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Di sini saya akan menjelaskan substansi bab 4 itu apa saja dan dengan kata lain apa yang harus ditulis di bab 4. Kita lihat pola penulisannya itu pertama kita menulis dua hal ya. Yang harus ada di bab 4 ini secara umum ada dua hal. Yang pertama adalah hasil penelitian, kemudian yang kedua pembahasan. Dua-duanya ini dibahas di subjudul terpisah. Ya. Jadi dua-duanya ini dibahas di subjudul yang terpisah. Yang pertama tulis dulu hasil penelitian. Ya, hasil penelitian 4.1. Mengapa kita buat 4.1? Karena dia ada di bab 4. Ya, ada di bab 4. Maka kita buat 4.1 hasil penelitian. Nah, di hasil penelitian ini kita deskripsikan hasilnya. Bagaimana hasil penelitian yang kita dapatkan itu bagaimana? Nah, di sinilah kita deskripsikan ya, di hasil penelitian ini. Nah, apa yang harus ditulis di hasil penelitian? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus kembali ke rumusan masalah. Artinya apa? Yang ditulis di hasil penelitian itu adalah jawaban dari rumusan masalah. Nah, ini perlu diketahui ya. Jadi yang harus ditulis dalam hasil penelitian itu adalah jawaban dari rumusan masalah. Maka ketika akan menulis hasil penelitian ini, lihat kembali rumusan masalahnya apa. Jadi jangan rumusan masalahnya lain, hasil penelitian lain. Itu penelitian itu tidak bagus. Nah, ya. Jadi penelitian yang baik itu adalah, kan tujuan kita meneliti untuk menjawab rumusan masalah. Itulah guna kita menulis rumusan masalah. Ya, rumusan masalah ini kan dibuat dalam bentuk pertanyaan, jawabannya ada di hasil penelitian. Jadi, untuk menulis hasil penelitian, lihat kembali rumusan masalahnya apa. Kalau misalnya rumusan masalahnya ada 2, berarti subjudulnya juga 2. Ya, subjudulnya juga 2. Di masing-masing subjudul itu ya jawaban rumusan, kalau subjudul pertama, jawaban rumusan masalah pertama. Kalau subjudul kedua, jawaban rumusan masalah kedua. Oke, begitu ya. Kita lihat contoh. Umpamanya ini rumusan masalah. Bagaimanakah analisis wacana teks pada spanduk kampanye calon legislatif di Legislatif 2019 di Kecamatan Idiraya, Kabupaten Aceh Timur? Kemudian yang kedua, bagaimanakah analisis wacana konteks? Jadi ini adalah wacana teks dan wacana konteks. Jadi dua hal ya. Dua hal yang menjadi rumusan masalah. Teks, wacana teks, dan wacana konteks. Nah, ini rumusan masalahnya. Maka di hasil penelitian, kita harus lihat ini. Untuk menyusun hasil penelitian, perhatikan 4.1 hasil penelitian, 4.1.1. Ya, 4.1.1. Analisis wacana teks pada spanduk. Mengapa? Ini bukan tanda tanya ya, maaf. Tanda tanya. Ya. Ya. Jadi ini subjudul yang pertama. Mengapa subjudulnya seperti ini? Karena ini rumusan masalahnya. Nah, kita buang bagaimanakah? Karena kan di subjudul itu tidak ditulis dalam bentuk kalimat tanya. Nah, itu ya. Jadi di sini analisis wacana teks, maka judulnya analisis wacana teks pada. Nah, itu ya.
Kemudian yang kedua, ini analisis wacana konteks, maka subjudulnya analisis wacana konteks pada. Isinya apa? Ya, jawaban rumusan masalah pertama, segala hal yang berkaitan dengan wacana teks. Nah, apakah anaforanya, apakah kataforanya, semua dibahas di sini. Nah, itu hanya peneliti yang tahu ya, apa yang perlu dibahas yang berkaitan dengan wacana teks. Lalu di sini juga sama 412. Mengapa 411, 412 melanjutan dari ini? Ini kan 41, maka rinciannya 411, 412. Kalau rumusan masalahnya ada 3, maka ada 3 subjudul yang harus dibahas. Nah, itu ya. Umumnya paling banyak 3 lah subjudulnya. Kalau rumusan masalah hanya 1, ya sesuaikan 1 berarti. Nanti subjudulnya tinggal disesuaikan saja. Nah, itu ya. Jadi, intinya adalah ketika membuat hasil penelitian, lihat kembali ke rumusan masalah. Apa rumusan masalahnya? Jadi di hasil penelitian ini kita bahas jawabannya. Nah, yang kedua tadi 41 ya, dia 41. Ini dia ya, 41. Nah, sekarang 42. 42 adalah pembahasan. Ada orang yang menganggap antara hasil penelitian dan pembahasan itu sama. Sebenarnya tidak. Kalau di hasil penelitian, kita hanya mendeskripsikan bagaimana hasil penelitian kita. Apa yang kita dapatkan setelah kita meneliti. Tetapi di pembahasan, kita membandingkan. Ya, ini ya, kita membandingkan hasil penelitian kita dengan penelitian terdahulu. Kan ada penelitian terdahulu yang kita kutip di bab 1. Di bab 1. Itu harus kita bandingkan penelitian terdahulu itu dengan hasil penelitian kita. Kita bandingkan ya. Nanti saya perlihatkan contoh membandingkannya bagaimana. Ya, itu ya. Sebaiknya kita ambil di jurnal. Jadi penelitian terdahulu itu di pertemuan sebelumnya sudah saya katakan yang lebih bagus itu jurnal, karena sekarang ini memang orang lebih mengutamakan jurnal ya, Maka biasakan mengutip penelitian terdahulu itu dari jurnal. Jadi bandingkan ya, hasil penelitian orang bagaimana, hasil penelitian Anda bagaimana. Tentu yang dibandingkan ya jawaban dari rumusan masalah itu. Oh, penelitian orang seperti ini, penelitian saya begini. Nah, itu maksudnya membandingkan. Untuk 412 juga begitu. 412 juga begitu, subjudul yang kedua, bandingkan. Nah, itu ya. Jadi yang menjadi kunci di sini, perbandingan bukan untuk menjatuhkan. Ketika kita bandingkan hasil penelitian kita dengan penelitian orang lain, kita jangan jatuhkan penelitian orang lain, tidak boleh. Nah, itu tidak etis namanya ya. Karena kita bukan bersaing di sini, kita mencari kebenaran suatu fakta. Jadi bukan maksudnya bersaing. Ketika orang sudah meneliti dan kita ingin mengoreksi, ya tentu kita sampaikan dengan bahasa yang baik, bukanlah bahasa yang sifatnya menjatuhkan atau menjelek-jelekkan hasil penelitian orang. Itu tidak etis. Kemudian, kalau penelitian kita itu adalah penelitian terbaru, artinya orang sama sekali belum pernah melakukan penelitian ini, maka tentu kita susah membuat perbandingan. Jadi jalan satu-satunya adalah kita mencari penelitian yang bisa memperkuat hasil penelitian kita. Ya, ini ya, memperkuat hasil penelitian kita. Kalau tidak ada hasil penelitian orang yang bisa kita bandingkan dengan hasil penelitian kita. Nah, ini biasanya penelitian-penelitian baru ya, yang memang orang belum pernah melakukannya. Kan susah kita dapat. Maka yang paling tepat itu adalah kita mencari hasil penelitian yang bisa memperkuat hasil penelitian kita. Nah, itu ya. Agar lebih jelasnya kita langsung contoh bagaimana penerapan penulisan bab ini ya. Bagian pembahasan ini dia. Pembahasan. Jadi ini langsung 421, konflik batin pada tokoh utama. Ini adalah subjudul. Subjudul ini diambil dari mana? Dari rumusan masalah pertama.
Nah, jadi hasilnya dapat. Pertama ada konflik mendekat-mendekat. Jadi dideskripsikan di sini. Nah, dibandingkan dengan hasil penelitian orang. Nah, ini ya. Ini perbandingannya. Hal ini senada dengan pernyataan Lewin bahwa konflik mendekat-dekat adalah dan seterusnya. Penelitian ini selaras dengan penelitian Wahyuni yang juga meneliti konflik batin tipe mendekat-mendekat. Perbedaannya, penelitian tersebut memiliki roman belenggu karya Arimpani mengaitkan teori ID, ego, dan superego. Sedangkan kami hanya menganalisis tipe konflik batin saja. Oke ya, jadi itu maksud membandingkan. Nah ini juga, nah, ini dibandingkan dengan penelitian Ratnawati dan Ira. Nah, dibandingkan dengan penelitian Ratnawati dan Ira. Lalu ada lagi di konflik mendekat menjauh. Ini dibandingkan dengan penelitian Fahnial. Ini semuanya adalah penelitian terdahulu yang dikutip oleh penulis ini. Lalu dibandingkan di pembahasan, di bagian pembahasan ini. Nah, ini contoh perbandingannya ya. Kemudian ini faktor penyebab terjadinya konflik batin. Nah, ini yang dibandingkan penelitian ini senada dengan penelitian Rahmawati 2017 yang menggunakan faktor konflik batin teori Lewin. Nah, ini ya. Oke, ini contoh perbandingannya. Gitu. Kita lihat bab terakhir. Bab terakhir adalah penutup. Nah, ini namanya bab 5 itu penutup. Nanti ada rinciannya 51 simpulan, 52 saran. Ya, ini ya. Mengapa kita buat 51? Karena bab 5. 51 simpulan, kemudian 52 saran. Apa isi simpulan? Pertama, simpulan itu sifatnya konseptual. Konseptual ya. Jadi bukan ringkasan ya, tapi konseptual. Lalu terkait langsung dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Terkait langsung dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Jadi simpulan itu bukan berisi ringkasan atau parafrase dari bab 1 sampai bab 4, bukan. Tetapi isi simpulan adalah terkait langsung dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Apa rumusan masalah? Itu yang kita tampilkan di simpulan. Jadi jawaban singkat. Jawaban singkat dari simpulan ada di rumusan masalah. Gitu. Kemudian tidak disajikan dalam bentuk ringkasan. Nah, ini yang saya sebut tadi. Jadi bukan ringkasan. Bukan ringkasan. Tapi hasil penelitian. Hasil penelitian. Jadi kalau tadi ada 2 rumusan masalah, maka di simpulan itu secara umum berada di simpulan itu harus ada 2 jawaban singkat terkait rumusan masalah. 2 jawaban singkat terkait rumusan masalah. Lalu ditulis berparagraf, bukan per poin. Ini persoalan teknis sebenarnya, walaupun ada yang membuat per poin, tapi umumnya itu ditulis berparagraf. Nah, ini substansi simpulan secara umum. Yang berikutnya 52 saran. Saran yang pertama harus bersumber pada media penelitian, pembahasan dan simpulan hasil penelitian. Jadi saran itu artinya harus terkait dengan apa yang kita teliti. Jangan kita teliti A tapi sarannya B. Nah, itu tidak terkait ya, tidak ada hubungan, tidak berkorelasi. Makanya dikatakan di sini harus bersumber pada media penelitian, pembahasan dan simpulan hasil penelitian. Lalu harus dirinci. Harus dirinci saran kepada siapa? 1. Saran kepada siapa? 2. Saran kepada siapa? 3. Saran kepada siapa? Dan harus operasional. Operasional ini artinya dia tidak, kalimat yang kita buat itu tidak teoretis. Tapi langsung artinya saran itu bisa dilakukan. Itu maksud operasional. Misalnya disarankan kepada pihak terkait untuk melakukan apa? Itu kan operasional. Nah, sarankan kepada pihak terkait untuk melakukan penyuluhan terkait kesalahan penggunaan bahasa, kan operasional. Nah, itu. Jadi bisa langsung dilakukan. Nah, begitu ya. Kemudian ditujukan kepada lembaga pendidikan dan pihak lain yang terkait. Nah, jadi bisa ditujukan kepada lembaga pendidikan dan pihak lain yang terkait. Oke, ini isi sarannya. Intinya adalah semuanya
mengacu ke rumusan masalah. 51, 52, termasuk juga yang tadi hasil penelitian, kemudian pembahasan, itu semuanya mengacu ke rumusan masalah. Nah, yang terakhir adalah daftar pustaka. Sebenarnya sesudah simpulan dan saran ini ada lampiran-lampiran ya. Ada lampiran-lampiran. Cuma saya tidak menjelaskan, intinya memang ada lampiran-lampiran terkait dengan apa yang kita teliti. Misalnya data penelitian atau surat izin dari sekolah atau surat bimbingan atau sebagainya, itu ada di lampiran sesudah simpulan dan saran. Cuma saya tidak menjelaskan lagi. Lalu daftar pustaka sesudah lampiran-lampiran segala macam, ada yang namanya daftar pustaka. Daftar pustaka atau referensi. Referensi ini ditulis berpedoman pada teknik penulisan daftar pustaka yang telah Anda pelajari pada mata kuliah menulis, teknik penulisan karya ilmiah, dan MK terkait lainnya. Jadi bagaimana? Jadi daftar pustaka itu ya berkaitan dengan apa yang kita kutip. Jadi kata kuncinya di sini adalah yang kita tulis dalam daftar pustaka itu adalah buku-buku yang kita ambil kutipannya dan itu kita tulis di skripsi kita, di hasil penelitian kita. Kalau kita tidak mengutip dari buku A misalnya, maka buku A itu tidak boleh ada di dalam daftar pustaka. Jadi yang harus ada dalam daftar pustaka adalah buku-buku yang kutipannya kita ambil lalu kita tulis di bab 1, bab 2, bab 3, atau bab 4. Kita buat di daftar pustaka. Kalau tidak ada, maka tidak perlu. Jangan dibuat. Jangan hanya untuk memenuhkan daftar pustaka sampai misalnya 3 halaman, kita kutip semua buku, kita ambil buku, lalu sementara kita tidak mengutip pernyataan di buku tersebut. Nah, itu tidak boleh. Itu bohong namanya. Maka usahakan dalam meneliti itu jujur. Jujur, jangan bohong. Tidak boleh bohong. Mengapa? Karena hasil penelitian kita itu dibaca oleh orang lain dan menjadi amal jariah bagi kita. Ketika kita melakukan kebohongan di situ, maka kita akan selalu mendapatkan amal kebohongan. Bohong. Nah, prinsip saya begini, tidak masalah kita keliru meneliti. Kita meneliti semampu kita, tidak masalah. Semampu kita, sepengetahuan kita. Tetapi yang bermasalah ketika kita berbohong. Ketika kita memanipulasi data. Nah, itu bermasalah itu. Bohong namanya. Tapi mengenai kita meneliti, lalu hasil penelitian kita itu tidak akurat, itu tidak jadi soal. Yang penting kita sudah berusaha bahwa penelitian kita itu sudah kita lakukan sebaik mungkin, sudah kita lakukan tanpa melewati proses kebohongan, tapi kita melewatinya dengan proses-proses ilmiah. Misalnya kita uji validitas, kita uji reliabilitas, kita tanyakan ke dosen pembimbing, kemudian buku sumber-sumbernya juga kita ambil dari buku-buku terbaru. Pokoknya semua etika keilmiahan kita penuhi. Nah, itu tidak salah. Yang salah adalah ketika kita berbohong, itu salah. Maka ketika meneliti itu berlakulah jujur. Jujur. Ya, yang terakhir ini adalah beberapa buku yang bisa dijadikan rujukan ya untuk mata kuliah metodologi penelitian ini, metode penelitian bahasa dan sastra Indonesia ini. Sebenarnya bukan hanya ini bukunya, ada banyak sekali ya. Untuk memperdalam pemahaman kalian tentang ini, silakan dibaca buku-buku yang lain yang terkait atau buku-buku ini juga boleh. Yang paling pokok dalam mata kuliah ini saya menggunakan buku ini dan buku ini. Jadi ada 2 buku yang paling pokok yang saya gunakan. Silakan dicari lalu dibeli. Nah, dibeli, kemudian ketika menulis itu dipedomani. Begitu dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.